menyalahkan takdir, lalu berusaha untuk ikhlas dengan keterpaksaan, tanpa pernah berpikir untuk memuhasabahi dirinya sendiri. Itu bisa jadi jebakan juga teman-teman. Oh ini udah takdirnya, udah saya ikhlas aja. Bentar, sebelum kamu ngomong gitu, coba muhasabah diri kamu. Apa yang salah pada diri kita? Sebelum kita menyalahkan Allah, karena takdir itu kan ketentuan Allah kan. Apa yang salah pada diri kita sebelum kita menyalahkan Allah? Takutnya setiap kali kita mengalami keburukan dalam hidup, kita selalu mengatakan ini takdir Allah. Ya udahlah, ini takdir Allah, ya udahlah. Itu bagus, tapi harus berimbang. Karena kan kita baru ngebahas satu tema, yaitu bab takdir beberapa bulan yang lalu. Sementara Islam itu kan sempurna kan, gak bisa dibahas hanya secara parsial. Kalau dalam konteks takdir emang gitu, qadarullah, raditu billah, aku ridho. Kalimat lebih tepatnya bukan ikhlas tapi ridho. Cuman di Indonesia udah terlanjur pakai kata ikhlas, oke lah. Ikhlas itu kan konteksnya ibadah ya. Tapi kalau sebuah kenyataan, maka kalimat yang lebih tepat itu ridho. Ana raditu billah. Saya ridho kepada Allah. Itu konteksnya takdir. Tapi biar lebih berimbang, karena iman kita itu harus komprehensif, maka di waktu yang sama juga kita coba muhasabahi diri kita sendiri. Apa saya harus kayak gitu? Harus. Tapi bukan dalam rangka menyalahkan siapa tadi namanya? Eki ya, Mas Eki ya. Karena semua kita pasti punya salah lah, nggak mungkin nggak punya salah. Tapi ini kan pertanyaan untuk memancing persepsi umum, bukan tentang kasus beliau. Kalau kasus beliau beda lagi. Tapi secara umum kita bisa nggak mengintrospeksi diri kita setiap kita mendapatkan ujian dan musibah? Karena itulah yang akan memperbaiki kehidupan kita. Sedangkan urusan takdir itu memperbaiki hasil dan keimanan kita. Jadi ada banyak hal yang harus diperbaiki dengan satu kejadian. Muhasabah, evaluasi, memperbaiki hidup. Sedangkan iman kepada takdir memperbaiki hasil dan memperbaiki spiritual kita. Dua-duanya harus diperbaiki. Ada banyak orang yang saya ridho, saya ikhlas, tapi nggak pernah muhasabah sehingga dia melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Ya, itu candaan saya tadi pakai gembok enggak? Itu cuma candaan. Tapi sebetulnya di situ ada pesan dimuhasabahi enggak cara hidup kita. Kenapa kita terjatuh di lubang yang sama? Jangan-jangan kita di situ nggak pernah melihat ke bawah. Jangan-jangan kita mungkin perlu pakai kacamata minus. Jangan-jangan kita waktu itu tuh sering sambil main handphone kita bawa kendaraan dan seterusnya. Kita muhasabah diri. Jangan sampai ketika kita terjadi kecelakaan di jalan, nah ini takdir Allah ya sudahlah. Kita kecepatannya berlebih. Mungkin kita nggak ikut rambu-rambu lalu lintas dan segala macam. Maka berimbanglah dalam memandang hidup. Dari sisi syariat, apa yang perlu kita perbaiki? Dari sisi hakikat, ini takdir Allah. Saya ridho. Biasanya kalau diambil sesuatu oleh Allah nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Tapi kan narasi hakikat ini udah sering saya share. Jadi hari ini saya pengen nambah biar nggak sama lagi. Kan narasi hakikatnya apa? Allah kalau ngambil sesuatu nikmat dari hidup kita itu bakal diganti yang lebih baik kalau kita ridho. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu udah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Itu adalah narasi hakikat. Dan hakikat itu fungsinya untuk iman. Dan iman itu nanti berdampak kepada hasil. Tapi ada narasi syariat juga yang perlu kita ketahui dan kita pelajari. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kalau kalian mendapatkan satu keburukan, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Kalau kalian mendapatkan satu kebaikan, janganlah kalian memuji kecuali Allah. Artinya di situ Nabi lagi ngajarin syariat, sekaligus ngajarin hakikat. Ngajarin syariatnya apa? Coba perbaiki diri kita sendiri. Ajarin hakikatnya, cobalah bertawakal kepada Allah. Jadi harus berimbang tawakal dengan ikhtiar, syariat dengan hakikat itu. Orang banyak bicara hakikat, akhirnya dia menjadi orang yang ngawang, sufistiknya tuh sufistik rohani ataupun sufistik spiritualitas aja. Kalau bahasa Kadam sih halu katanya. Kalau saya mencari diksi apa gitu yang tepat ya. Oke, kayaknya lebih gampang itu halu gitu kalau hanya ngomongin hakikat. Maka imbangi dengan syariat. Kenapa kita rugi? Oh mungkin kita belum baik dalam manajemen keuangan. Oh kenapa kita nggak untung? Oh mungkin marketing kita belum sempurna.
perbaiki syariatnya. Tapi syariat ini tidak akan ada hasil kecuali dengan kekuatan hakikat. Kenapa? Hasilnya di tangan Allah. Kita kan cuma syariat aja, ikhtiar aja. Tapi Allah juga akan melihat ikhtiar kita untuk memudahkan kita kepada hasil. Ketika seorang sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, kalau semuanya udah ditakdirkan ngapain kita beramal? Kata Nabi, beramallah, segala sesuatu itu dimudahkan dengan apa yang kamu lakukan. Beramal tetap. Jawabannya adalah, coba perhatikan sisi syariatnya selain sisi hakikatnya. Hakikatnya tadi udah dijawab langsung. Bahwa Allah pasti menggantinya, Allah pasti punya hikmah, Allah pasti punya alasan yang baik. Ini semuanya takdir Allah. Udah beliau jawab sendiri. Tapi sisi syariatnya apa misalnya? Oh kayaknya mobilnya perlu dikasih alarm. Motornya kayaknya perlu dirantai. Kenapa? Kok motor-motor lain enggak? Mungkin di tempat tinggal beliau emang rawan. Beda sama tempat-tempat tinggal orang yang lain, ditaruh di depan rumah juga masih aman. Kalau di sini di dalam carport pun bisa hilang. Atau bisa jadi jangan-jangan dipinjam temen lupa dibalikin. Jadi sisi-sisi syariatnya lah ya. Atau jangan-jangan ya sisi syariatnya gini. Aku ditipu temen. Syariatnya apa? Jangan gampang percaya. Aku kecewa kemarin habis ngasih sedekah ternyata yang pengemis yang saya bantu itu naiknya Innova. Syariatnya apa? Jangan gampang percaya. Hakikatnya kalau kamu ikhlas itu gak akan sia-sia kok. Jadi harus berimbang gitu. Jangan sampai syariat doang akhirnya kita gak pernah sedekah sama sekali. Atau menyesal udah bersedekah. Kalau hakikat doang akhirnya kita gak pernah mencari tahu layak gak dibantu kan gitu kan. Jadi dua-duanya harus berimbang.